Oke. Terus Bung, jadi supaya publik juga tahu, kita kan kemarin saya pribadi sudah ngejum sama LPSK tanggal 20 Desember sesuai pengajuan kita dari MH, dan alhamdulillah direspon baik. Dan tanggal 27 Desember kemarin LPSK bahkan ketuanya langsung datang ke Palangkaraya, ke Polres Palangkaraya untuk wawancara dengan MH. Perjalanan sampai dari mana tuh? Iya, jadi gini Bang, kita kalau masih ingat kasus ini ketika kita tangani, kita salah satu upayanya adalah bermohon kepada LPSK. Ya, betul. Dengan pertimbangan kedudukan MH sebagai orang yang membuka peristiwa tindak pidana. Makanya judul permohonan kita kepada LPSK itu pertama adalah bermohon sebagai Justice Collaborator JC. Nah, di samping itu juga kita juga bermohon pada LPSK agar ada penempatan khusus maksud ke kondisi rasa aman, yang pada saat itu permohonan kita memilih agar MH ini tidak ditahan di bawah rumah tahanan Polri, tapi kita lebih dengan kondisi sekarang memohon ditempatkan di tahanan yang di bawah Kemenkumham. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kita berharap ada rumah aman, safe house, tapi itu teknis LPSK lah. Nah, bahkan juga dari permohonan itu kita tanggal 26 Desember itu langsung Ketua LPSK berkomunikasi melalui kita selaku PH-nya MH. Kemudian saya masih ingat 27 Desember selain tadi ada Zoom, Ketua LPSK bersama rombongan juga langsung menemui pertama pihak Kapolda Kalteng dan juga menemui tersangka MH di Rutan Polres. Dan kabar terakhir Bang Roy, dari surat yang kita terima, surat yang tertanggal 20 Januari itu, permohonan kita dikabulkan. Dan bahkan di situ juga ada mencantumkan mengenai selain JC juga akan ada pendampingan. Itu nanti teknisnya Bang. Nah, ini catatannya Bang Roy ya. Sebenarnya gini, kenapa kita pada satu seketika secepatnya mengambil langkah ke LPSK? Karena saya sudah tekankan sama selain tersangka di hadapan penyidik pun saya sampaikan penyidik bahwa kita sepakat MH ini adalah saksi yang mengungkap peristiwa tindak pidana, maka dia harusnya diberikan perlindungan. Karena keterangan dialah peristiwa pidana ini terungkap. Betul. Ini yang jadi garis tebalnya, Bang. Betul. Nah, ini makanya penting, kita harapan juga bagi LPSK dengan situasi yang dialami MH hari ini, benar-benar MH ini sampai ke persidangan dia memberikan keterangan secara bebas, secara aman. Karena yang perlu digarisbawahi gini, Bang Roy, peristiwa ini kan salah satu tersangkanya adalah anggota Polri. Itu dan tadi ini kan kaitannya dengan senjata api. Nah, makanya ada beberapa juga informasi dari MH bercerita kepada kita. Pada saat dia ditahan pun, dia beberapa kali datangnya orang, Bang. Kita nggak tahu maksud dan tujuan. Ada yang menarik mungkin Bung Parlin. Saya sendiri yang kebetulan waktu itu hadir di Polda. Saya ingat kita malah dapat pemberitahuan dari istri MH bahwa dia dapat undangan dari psikolog. Saya antar beliau istri MH ke Polda. Ternyata habis kami pulang dari Polda, si MH dibawa ke Polda bertemu psikolog. Nah, yang menarik begini, istri MH itu dipanggil ke Polda bertemu psikolog, tapi yang ditanya bukan psikologinya si istri. Dan waktu si MH pun diperiksa psikolog, cenderung malah yang ada berpengakuan yang ada pembulian. Dan itu juga Bang Roy yang menarik, Bang Roy. Kita juga selaku PH tidak pernah diberitahukan akan ada pemeriksaan psikolog terhadap MH. Dan ternyata psikolog yang dimaksud pemeriksa MH itu juga bukan psikolog forensik. Jadi kita nggak tahu apa tujuan penyidikan pada saat itu mengundang psikolog. Padahal surat kuasa kita ada di sana kan. Kan kita tanggal 18 Desember 2024 itu kita sudah bertemu dengan penyidiknya Jatan Ras, menyampaikan bahwa kita PH-nya MH dan kita juga mendapatkan salinan BAP tersangka atas nama MH. Makanya saya kadang-kadang bingung, Bung, seperti tidak proporsional ya. Makanya ini kan gini, Bang Roy. Ini kan tersangka MH dan AKS ini kan disangka dengan pasal 338 KUHP. Yang ancamannya 15 tahun. Itu pasal pembunuhan. Kemudian juga ada
pasal 365 ayat 4 KUHP. Nah, itu ancamannya juga ada mati seumur hidup. Nah, ini kan kejahatan atau peristiwa pidana yang sangat menarik perhatian masyarakat. Jadi harapan kita juga penyidikan juga jangan amburadul lah. Ikutin prosedur. Oke. Ya. Jadi gini Bung, kita sama-sama waktu itu teman-teman media juga banyak yang meliput ya waktu rekon. Dari beberapa rekon itu saya berpikir, saya harap kita mungkin Bung Parin sepakat, sebenarnya rentetan pasal ini tidak hanya itu kan. Iya, makanya kan ini analisa kita sebagai orang hukum ya. Di peristiwa itu bisa saja ada muncul entah itu 339. Ya. Kenapa? Karena peristiwa yang menembak itu dia seketika langsung tertuju kepada bagian kepala. Yang mematikan. Yang bukan hanya mematikan, pasti mati. Ya. Kalau ditembak bagian kepala itu dengan jarak yang begitu sangat dekat, kemungkinan orang hidup itu nggak ada. Ya. Kemungkinan mati ya. Dan nggak mungkin meleset. Ya nggak mungkin meleset, karena dekat sekali, hanya hitungan senti. Ya. Nah, makanya tadi alam pikiran kita bisa saja itu 339 KUHP. Dan kemudian juga ada persoalan yang tadi ada masalah membuang mayat atau menyembunyikan mayat. Ini juga ada deliknya. Di situ ada delik 181 KUHP. Nah, ini bisa saja menjadi salah satu argumen entah itu penyidik ataupun melalui jaksa penuntut umum. Jadi ada juga di situ perbuatan membuang dan menyembunyikan mayat. Ya. Ini juga bisa menjadi delik 181 KUHP. Jadi selain ada unsur 339 KUHP, juga ada unsur 181 KUHP. Nah, ini bisa menjadi salah satu petunjuk yang bisa digunakan jaksa atau untuk pada penyidikan ini. Oke Bung, jadi sama-sama kita lihat di rekon tadi itu ada proses menghilangkan barang bukti. Nah, itu juga. Jadi contoh seperti mobil yang digunakan korban, itu gimana? Kalau saya sih lebih bukan hanya menghilangkan, jadi ada rentetan tindak pidana lain di peristiwa ini. Karena kalau kita ngikutin peristiwa ini secara utuh, mobil itu yang mobil korban itu faktanya terjual, ya kepada seseorang. Nah, di sini berarti kalau kita bicara ada proses penjualan, kalau itu penjualan itu memenuhi unsur 480, bisa saja ini ada delik tambahannya penadahan, dan itu terbuka di rekonstruksi. Terbuka. Itu bukan sekedar menghilangkan barang bukti. Dan yang itu kedua tersangka tadi sama. Iya. Tidak ada perbedaan versi kan? Iya, itu sama klop. Nah. Peristiwa menghilangkan barang bukti itu sama. Kemudian mobil itu terjual itu sama, keterangannya antara KS dan MH. Ya, jadi gini. Jadi mungkin teman-teman baru perlu tahu juga, Bung Parin. Di rekon tadi ada beberapa adegan yang dua versi. Tuh, seperti misalnya pembuangan mayat. Nah, terus yang meletakkan senjata. Ada beberapa ya? Ya, kemudian tapi juga ada masalah sabu. Ya. Tapi di bagian yang proses penjualan mobil itu tidak ada perbedaan. Nah, sama kan? Sama. Antara AKS dan MH. Sama. Menariknya gini, Bung. Di rekon kemarin itu jelas di dalam mobil Sigrat itu ada 4 orang di dalam. Ada KS, ada MH, ada J, ada A. Ya. Ini bagaimana yang gue ini? Ya kalau kita menyaksikan penyidik Polda Kalteng masih menyebut mereka saksi. Ya. Itu tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, ketika itu ada delik lain, delik ikutan, entah itu perbuatan bersama-sama menghilangkan barang bukti atau ada delik tadi 480, maka itu harusnya fair dong, harusnya diungkap. Ya. Nah, ini juga menjadi jangan putus tengah jalan ya. Ya, itu kita bilang inilah kabutnya peristiwa pidana. Saya sebut kabut. Ya, jadi seolah-olah yang muncul hanya di dua tersangka ini saja. Padahal ada delik tindak pidana ikutan di peristiwa itu. Iya, dan itu tidak bisa tertutup waktu di persidangan nanti. Ya, akan terbuka dengan sendirinya, Bang. Akan terbuka dengan sendirinya melalui keterangan AKS, melalui keterangan MH, dan melalui yang 2 orang tadi kan dia saksi, udah diperiksa di rekon. Iya, artinya menurut saya gini, Bung. Di persidangan besok kan kita bisa bayangkan, sidang itu terbuka untuk umum. Tuh, disaksikan semua orang. Ya. Disinilah akan publik menilai kinerja APH ini gimana sih? Ya, biarkanlah publik nanti yang menilai, tapi kalau kita sebagai orang hukum ya kita sebut ini penyidikannya masih belum tuntas. Ya. Oke. Itu menjadi PR bagi penyidik maupun jaksa penuntut umum. Ya kalau mereka seolah-olah tutup mata, tutup telinga, maka mereka yang bertanggung jawab pada Tuhan.
ya bertanggung jawab dengan jabatannya. Ya betul. Ya, jadi kita melihat ini, ya itulah hukum di Indonesia. Jadi kalau berharap penyidikan atau pengungkapan tindak pidana secara tuntas itu, kecuali aparatnya bersih banget dan jujur. Kalau belum bersih dan belum jujur, pasti kita akan menemukan zona kabut. Oke. Jadi apa rencana advokasi kita berikutnya nih, Bung? Ya pertama kita masih menunggu apakah si berkas ini kan informasinya sudah tahap 1. Ya. Dan informasi juga jaksa selaku dari Kejati juga memberikan sebuah petunjuk. Nah kita juga masih menunggu petunjuk apa yang akan disampaikan jaksa kepada penyidik. Dan kalau kita sih dari sisi MH, kita tetap memperkuat posisi dia sebagai justice kolaborator, dan juga kita ingin menyampaikan kepada publik bagaimana sikap psikologi MH di peristiwa tanggal 26 November, 27 November, dan 28 November. Orang mungkin bisa menyaksikan dengan kawan-kawan bagaimana tertekannya MH kita temui di tanggal 17 Desember itu. Ya, kelihatan sekali itu MH, dia merasa ketakutan, dia merasa dihantui dengan peristiwa itu. Nah inilah yang kita bilang, apakah ini bisa memenuhi peristiwa dilakukan perbuatan MH itu situasi di bawah tekanan. Nah ini kita akan uji di pengadilan. Iya betul. Ya mudah-mudahan hakim yang nanti akan mengadili perkara ini bisa jernih melihat kasus ini. Apakah MH itu bisa kita suhut? Ya kalau mereka bilang MH yang mengatur AKS, ya itu kan logika yang terbalik. Ya jadi gini, jadi teman-teman juga biar ngerti ya, ada opini yang diciptakan seolah-olah AKS ini di bawah tekanannya MH. Ya itulah makanya gimana ini? Ya kita sampaikan saja kepada publik di mana seorang sipil bisa mengendalikan oknum anggota Polri yang memegang senjata. Iya makanya. Yang ada oknum anggota Polri itu selalu membuat masyarakat sipil tertekan, apalagi kalau bawa senjata. Belum lagi mobil yang digunakan tadi kan bukan milik MH. Betul. Itu semua terlihat Bang. Ya. Jadi biarkanlah mereka beropini seolah MH ini yang hebat, AKS ini tidak, orang yang tidak berdaya. Itu kan nanti akan terbuka siapa yang jujur. Ya kalau saya sih Bang Roy, aku yakin MH adalah orang jujur. Karena berkat kejujurannya lah peristiwa yang terungkap. Itu Bang. Sama, kalau saya juga begitu Bung. Jadi kalau kita ingat kasusnya 6 Desember ditemukan Mr. X, ya korban tidak ada terbuka kan? Belum ada mengarah kasus, belum ada cerita kasus. Belum ada. Setelah 10 Desember lainnya semua terhenyak, kaget semua, shock. Ya. Jadi demikian kali Bung. Jadi kita juga berharap pada publik besok kalau sudah sidang, karena yang terbuka untuk umum sidangnya, kita harap teman-teman masyarakat juga bisa melihat. Iya, melihat, mengawasi dan mengikuti jalan persidangan. Ya. Oke, terakhir Bung, apa pesan-pesan Bung Parlin? Ya pesan-pesan kita selaku pendamping MH, ya harapan kita hukum ini prosesnya nanti berjalan dengan fair, entah itu dari tingkat penyidikan, entah itu jaksa yang maupun di pengadilan, supaya benar-benar putusan itu pemeriksaan itu jernih. Melihat itu jangan sampai ada, tadi saya bilang jangan ada proses yang kabut-kabut lagi lah. Ya kabut terus terang ya. Ya. Makanya hukum itu istilah pidana itu mungkin mengikuti musim hujan nih kali Bung Parlin. Ya nggak bisa begitu. Ini kan penegakan hukum, nasib manusia Bang. Ya, benar, saya sepakat itu. Manusia. Jangan main-main lah. Ya. Karena kalau penyidik atau penuntut umum atau hakim main-main dengan nasib manusia, akan ada balasan dari yang kuasa. Hati itu. Ya. Tapi kadang-kadang orang lupa dosa, Bung. Oke, terima kasih Bung Parlin. Terima kasih Bang. Kita bertemu lain waktu. Jadi saya harap teman-teman Sobat Kalibata bisa juga ikut mengawasi proses persidangan besok. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.